Beginilah jika penjahat dilindungi, dan korban tidak dapat keadilan. Drama Korea yang berjudul Vigilante ini akan mengupas tuntas cara mendapatkan sebuah keadilan. Siapkan cemilan Anda, pasang telinga Anda baik-baik, lalu nikmatilah ceritanya. Mengisahkan tentang seorang anak kecil yang bernama Kim Ji-young. Ji-young kecil saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya dihabisi oleh seorang penjahat. Namun tahu apa yang terjadi? Si penjahat malah dihukum ringan dengan alasan hakim, bahwa si penjahat orang gila. 12 tahun berlalu. Si penjahat yang menghabisi ibunya Ji-young, sekarang kembali berbuat ulah. Orang itu memukuli seorang supir bis. Motifnya, karena supir bis itulah yang dulu melaporkan kejahatannya. Namun si penjahat ini tidak sadar, bahwa sejak tadi dia diperhatikan oleh seorang pria misterius. Pria misterius itu mengikuti si penjahat sampai ke sebuah gang sepi. Yang setelahnya, pria misterius itu langsung menghajar si penjahat sampai modar. Dan terungkaplah bahwa si pria misterius itu adalah Ji-young dewasa. Ji-young pulang ke rumah, dan memandangi foto dirinya dan ibunya dengan tatapan sedih. Saat ini Kim Ji-young tumbuh besar dengan sebuah dendam di hatinya. Kim Ji-young besar mengenyam pendidikan di sebuah universitas kepolisian. Ji-young juga dikatakan sebagai calon polisi berbakat. Ada satu orang lagi yang dikatakan calon polisi jenius, yaitu Seon, teman akrab Ji-young sendiri. Dikatakan oleh senior mereka, bahwa keduanya diyakini akan menjadi polisi hebat di masa depan. Sampai akhirnya sekolah libur akhir pekan, namun kesempatan libur tersebut tidak dimanfaatkan Ji-young untuk bersenang-senang, melainkan dihabiskan dengan nonton berita. Yang mirisnya hampir tiap hari berita tersebut mengabarkan informasi pelaku kriminal, yang terus-menerus dibebaskan pihak kepolisian dengan alasan yang sungguh lucu-lucu. Salah satu contoh kasusnya adalah seorang ibu dan anak yang mendapatkan intimidasi dari seorang preman. Walaupun sudah ditangkap, mereka malah dibebaskan kembali. Terus kasus seorang dokter cabul, dia hanya dihukum 6 bulan bahkan izin prakteknya tidak dicabut. Dan sekarang kembali mencari mangsa. Dan semua penjahat tersebut berakhir modar di tangan Ji-young sendiri. Pemberitaan di media terus-menerus menampilkan modarnya kriminal-kriminal yang dibebaskan kepolisian. Namun, salah seorang wartawan yang bernama Nona Chai, menyadari sesuatu. Penjahat-penjahat yang dimodarin Vigilante, adalah penjahat yang layak untuk mendapatkan itu. Lantas saat itu juga Nona Chai menemui atasannya, mengabarkan bahwa ia akan membuat sebuah program acara. Dan yakin acara itu akan mendapatkan rating tinggi. Acara tersebut akan memberitakan tentang semua kasus yang berkaitan dengan si pria misterius, yang Nona Chai menyebut dalam acaranya sebagai Vigilante. Sedangkan Ji-young sendiri, mendapat sebuah kasus dari website dosennya, yang seorang profesor. Ji-young dan satu temannya, seringkali membantu dosennya untuk menginput daftar penjahat. Dari sanalah Ji-young memilih, penjahat mana yang layak Ji-young modarin. Berkat aksi Ji-young tersebut, membuat media yang dipimpin oleh Nona Chai terus-menerus mendapatkan rating tertinggi. Namun, setelahnya Vigilante tidak menampakkan aksinya selama 2 minggu, sehingga membuat media acara Nona Chai kebingungan harus membahas apa. Nona Chai berniat memancing Vigilante dengan menggunakan sebuah umpan kasus terdahulu. Nona Chai memberitakan tentang seorang kriminal pemerkaos yang bernama Jeng. Kriminal tersebut hari itu dibebaskan, dengan alasan yang masih sama, yaitu divonis gila oleh pengadilan. Akibat dari pemberitaan itu membuat masyarakat cemas, dan berdemo di depan rumah si Jeng. Mereka meminta kepolisian kembali menyeret si Jeng ke penjara, karena keberadaannya sungguh meresahkan masyarakat. Tidak jauh dari tempat itu Nona Chai mengamati. Berita itu pun viral, tentu saja Ji yang mengetahuinya. Saat itu juga Ji-young kembali ke universitasnya, dan mencari informasi terkait kasus tersebut, yang tersimpan di komputer Pak dosen. Sedangkan Nona Chai, dari pagi sampai malam dia mengamati rumahnya Jeng. Sampai akhirnya dia melihat Jeng meninggalkan rumahnya, namun saat itu Nona Chai pun kehilangan jejaknya, lantaran Jeng masuk ke sebuah tempat, yang dimana mobil yang dipakai Jeng memiliki model yang sama, seperti yang dipakai di tempat itu. Menghilangnya Jeng kembali menjadi pemberitaan, dan memicu kembali perdemuan masyarakat yang gusar, dan takut dengan kaburnya kriminal tersebut. Mereka juga mendesak kepolisian untuk cepat menemukan Jeng. Dengan sigap pihak kepolisian menyiapkan tim untuk mencari Jeng, serta 2 orang polisi lainnya untuk melindungi Seon, selaku korban dari Jeng. Nona Chai pun tidak tinggal diam, ia melihat sebuah peta dan menyadari sesuatu, bahwa tempat ini dengan rumah si korban tidaklah jauh. Dan benar saja saat ini si Jeng sudah berada di kediaman Seo.
si Jeng menyamar sebagai kuri dan menghabisi polisi yang berjaga. Yang setelahnya si Jeng membawa Yeon ke sebuah tangga dan mengancamnya. Karena Yeon sudah melaporkannya. Namun saat Jeng akan melakukan hal yang tidak diinginkan, Vigilante muncul dan menghajarnya sampai ampun-ampun. Vigilante mengingatkan si Jeng, jika ingin mendapatkan ampunannya, Jeng harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun walaupun si Jeng sudah melakukannya, Vigilante tidak benar-benar membiarkannya hidup. Sedangkan Nona Chai hampir menabrak Jiong, Nona Chai marah-marah lantaran Jiong menghalangi jalannya dan menghabiskan waktunya. Setelah sampai di TKP, Nona Chai terlambat. Semuanya sudah beres, hanya saja Nona Chai menemukan sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan jaring surga. Dan yang mengerti arti dari tulisan itu adalah Nona Chai sendiri. Dia mengartikan bahwa semua penjahat pada akhirnya akan tertangkap. Berita itu pun kembali viral dan mendapatkan respon positif dari masyarakat, namun respon positif dari masyarakat itu membuat kepolisian tidak senang. Dan ketidaksenangan itu datang dari petinggi kepolisian itu sendiri, bukan dari anggota ataupun murid di universitas mereka. Bahkan dua teman Jiong secara belak-belakan menyukai Vigilante, keduanya juga sempat bercanda kalau kecerdasan Vigilante mirip dengan Jiong. Karena sudah membumi hanguskan para penjahat, akhirnya Vigilante ditetapkan menjadi buronan oleh pihak kepolisian, dan mereka sampai membuat tim khusus untuk menangkapnya. Semua SDM terbaik dikerahkan, dan pihak kepolisian memfokuskan mereka memburu Vigilante. Salah satu anggota tim pemburu Vigilante itu adalah dosen Jiong sendiri, yang diplot sebagai tenaga ahli. Setelah Nona Chai sebelumnya berhasil memberikan umpan kepada Vigilante, ternyata membuatnya ketagihan. Sekarang Nona Chai di kantornya bersama dengan atasannya. Nona Chai memperlihatkan 3 target kriminal, salah satunya seorang kriminal yang bernama Sedoyop. Orang ini dan satu temannya menghabisi mantan bosnya beserta anak-anaknya. Namun setelah Sedoyop ditangkap, lagi-lagi pengadilan membebaskannya, alasannya Sedoyop menghabisi mereka tidak sengaja dan dalam keadaan mabuk, katanya. Kasus tersebut Nona Chai sengaja kembali mengangkatnya, sehingga Ji yang melihatnya. Jiong kembali mencari tahu tentang kasus tersebut lewat komputer Pak dosen. Jiong juga melihat medsos dari Sedoyop. Betapa geramnya Jiong saat melihat postingan-postingan Sedoyop yang sedang senang-senang di sebuah diskotik. Jiong juga melihat isi komentarnya. Banyak sekali netizen yang membuli Sedoyop, mengatakan Sedoyop tidak punya empati kepada korban yang sudah dia habisi. Namun balasan komentar Sedoyop sangat membuat Jiong marah. Lantaran Jiong membaca, netizen tersebut malah mendapat ancaman dari Sedoyop. Keesokan harinya, Jiong bersama dengan 2 temannya pergi ke diskotik tempat Sedoyop nongkrong. Dari kejauhan Jiong memperhatikannya, namun tidak lama dari itu seorang cewek datang menghampiri Jiong. Cewek itu mencoba menggoda Jiong. Namun cewek itu sadar bahwa mata Jiong tidak sedang menatapnya, melainkan menatap Sedoyop. Jiong juga mendengar, Sedoyop dan temannya sedang membicarakan tentang para korban sambil tertawa-tawa. Melihat itu membuat Jiong marah. Namun sebelum Jiong kehilangan kendali, si cewek yang bersamanya membawa Jiong ke sebuah tempat. Dan memberitahukan bahwa orang yang sejak tadi Jiong tatap adalah seorang bandar obat. Dan cewek ini menduga kalau Jiong ingin bertransaksi dengan Sedoyop. Cewek ini membuka sebuah permen teler dan memberikan kepada Jiong, sehingga membuat Jiong teler tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi. Jiong tiba-tiba bangun di sebuah kontrakan. Paginya Jiong kembali ke asramanya. Malam itu, di atas gedung asrama Jiong membuka sosmed korban. Yang dimana di sana ada sebuah video 2 anak korban. Melihat postingan itu membuat Jiong merasa antara anak korban dan dirinya senasib. Jiong kembali membuka laptopnya, memetakan sebuah strategi untuk menghabisi Sedoyop. Hal pertama yang dilakukan Jiong, mencari tahu asal-muasal dagangan yang dijual Sedoyop. Yang setelahnya Jiong membuka situs BNN-nya Korea. Yang setelahnya Sedoyop mendapat sebuah telepon dari orang yang tidak dikenal, setelah temannya menghubungi nomor tersebut dengan berpura-pura salah sambung. Diketahuilah bahwa nomor yang menghubungi Sedoyop adalah nomor BNN-nya Korea. Sehingga membuat Sedoyop ketakutan. Tidak lama dari itu, sekelompok polisi menggerebek diskotik tempat Sedoyop nongkrong. Beruntungnya Sedoyop masih bisa kabur, namun saat Sedoyop sampai di persembunyiannya, persembunyian tersebut sudah acak-acakan. Sebelum akhirnya Vigilante menampakkan diri, dan memanggilnya serta memamerkan sekantong uang hasil transaksi Sedoyop. Vigilante membakar uang tersebut, dan mengikat Sedoyop dengan rantai sambil memukulinya.
Vigilante memperlihatkan video anak korban dan meminta Sedoyop untuk meminta maaf kepada mereka. Tapi walaupun Sedoyop melakukannya, Vigilante tidak membiarkannya hidup. Dan pagi pun tiba. Sedoyop ditemukan polisi sudah tidak bernyawa. Kejadian itu kembali viral. Pihak kepolisian yang merasa kecolongan langsung melakukan konversi pers. Dan yang turun dalam konversi pers tersebut adalah seorang petinggi polisi, langsung yang menjabat sebagai rektor Universitas Kepolisian. Dia berjanji bakal segera menangkap Vigilante. Namun masyarakat yang menyaksikan malah kesal dengan pernyataan tersebut. Banyak dukungan terhadap Vigilante membuat Nona Chai panen rating. Mereka mengadakan acara debat kusir antara pihak kepolisian dan aktivis pro-Vigilante. Selain itu, akibat dari kegagalan tim kepolisian ini, membuat mereka mengganti tim perburuan mereka. Tim perburuan yang baru ini akan dipimpin oleh seseorang yang mereka juluki sebagai monster. Sebut saja orang itu bernama Pak Jo. Walaupun sekarang pihak kepolisian menerjunkan Pak Jo, pada kenyataannya Pak Jo pun kesulitan untuk menyelidiki Vigilante. Lantaran Vigilante beraksi dengan rapi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Cobaan demi cobaan terus menghampiri Pak Jo. Sekarang Pak Jo kesulitan karena banyaknya penggemar Vigilante yang beraksi seperti Vigilante yang asli. Tiba saatnya sebuah kasus baru mencuat, yaitu sebuah kasus seorang supir truk yang dengan sengaja menabrak seorang kurir sampai modar. Berita itu pun sampai di telinga Jiong. Jiong langsung meng-cross-check kasus tersebut. Dan Jiong mendapati beberapa hal janggal dari kasus supir tersebut. Supir yang sudah memakan korban itu hanya dihukum 1 tahun 2 bulan. Esoknya Jiong pergi ke tempat supir itu mangkal, dan Jiong melihat si ibu korban meminta pertanggungjawaban kepada si supir. Namun si supir itu malah berbuat kasar kepada ibu korban dan menolak bertanggung jawab. Tanpa si supir sadari dia diawasi oleh Jiong, malam pun tiba. Si supir tersebut mandi di sebuah tempat pemandian, dan tanpa dia sadari pria misterius dengan pakaian seperti Vigilante, plus dengan topeng yang dikenakannya, menenggelamkan si supir sampai tewas. Dan itu jelas bukan Vigilante, lantaran Vigilante yang sesungguhnya atau Jiong. Di waktu yang sama, sedang membantu seorang nenek-nenek. Berita itu kembali viral. Namun yang memviralkannya bukan media Nona Chai, melainkan media lain. Nona Chai yang melihat itu terlihat marah. Lantaran menurutnya Nona Chai lah jalan penunjuk bagi Vigilante. Yang tidak lama dari itu Nona Chai kembali dikagetkan dengan media yang sama. Mengabarkan 3 orang kriminal yang juga sudah dibebaskan. Nona Chai jelas mengetahui strategi media tersebut, karena strategi itulah yang sering Nona Chai gunakan untuk memancing Vigilante. Setelah berita itu viral, keesokan harinya ketiga tersangka tersebut sudah meregang nyawa. Dihabisi oleh Vigilante palsu. Namun ternyata ketiga kriminal tersebut adalah korban salah tangkap, ketiganya benar-benar orang-orang baik. Yang lebih menghebohkan, si Vigilante palsu tersebut membuat sebuah video menantang kepada semua orang untuk menangkapnya. Video itu juga diberitakan oleh media yang sama. Pak Jo yang melihat itu geram, namun Pak dosen Jiong yang bertugas menjadi penasehat tim, menyadari bahwa itu adalah Vigilante palsu yang berniat memprovokasi Vigilante yang asli. Berita petantang-petenteng Vigilante palsu itu juga disaksikan oleh seluruh siswa Universitas Kepolisian, termasuk Jiong dan kedua temannya. Salah satu temannya menganggap Vigilante sudah gila, karena sudah berani menantang seluruh negeri. Namun Jiong mengatakan bahwa itu bukan Vigilante. Mendengar itu membuat Seon, salah satu teman Jiong kebingungan. Jiong klarifikasi. Beralasan bahwa Jiong tadi mendengar bahwa Vigilante palsu itu mengatakan kata mereka, yang artinya Vigilante palsu bergerombol. Citra Vigilante mulai luntur, melihat itu membuat Nona Chai tidak tinggal diam. Ia membuat sebuah acara perdebatan guna untuk mengungkap tujuan Vigilante yang sebenarnya. Nona Chai tidak setuju Vigilante disalahkan, Nona Chai menjelaskan. Yang intinya, Vigilante membantu mewujudkan keadilan bagi para korban akibat dari banyaknya celah hukum di negaranya. Jiong yang menyaksikan perdebatan itu seolah terwakili oleh Nona Chai. Keesokan paginya, Jiong kembali ke sekolah. Jiong dan dua temannya tanpa sengaja melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa seseorang sudah menabrak seorang nenek sampai tewas. Dikatakan dalam berita tersebut. Namun yang lebih mengenaskan dalam berita itu disebutkan bahwa pria yang menolong si nenek malah dijebloskan ke penjara, sedang pria yang menabraknya malah dirawat di rumah sakit. Jiong yang melihat itu menyadari bahwa si nenek yang diberitakan tersebut adalah tetangganya, yang tempo hari sering Jiong bantu. Kedua temannya yang menyaksikan itu pun bingung dengan sistem hukum di negaranya. Jiong tidak menjawab. Hanya saja tangannya mengepal menandakan dia sedang emosi tingkat tinggi.
Malamnya Jiong tidak bisa tidur. Jiong masih tidak bisa bergerak lantaran teman Seon masih belum tidur. Tepat Seon terlelap, Jiong langsung pergi mencari informasi tentang kasus si nenek. Diketahuilah bahwa si tersangka bernama Sado, dan dia mempunyai seorang kakak ketua ormas yang bernama Sonil. Jiong langsung berubah menjadi vigilante mendatangi Sonil dan menghajarnya. Sedangkan Sado sendiri benar-benar diperlakukan istimewa. Sado dirawat dengan penjagaan ketat. Nona Chai menyadarinya bahwa Sado akan menjadi target vigilante selanjutnya. Untuk itu Nona Chai menempatkan seluruh kameramennya di seluruh penjuru rumah sakit. Begitupun dengan Pak Jo yang mengerahkan timnya juga. Seorang polisi yang menjaga Sado mendapatkan telepon katanya mobilnya tertabrak, namun ternyata itu adalah ulah dari vigilante. Saat polisi itu meninggalkan lokasi, vigilante langsung mencocoki mulut Sado. Vigilante meluapkan kemarahannya terhadap hukum di negaranya yang lebih melindungi para penjahat. Vigilante memaksa Sado untuk mengakui kesalahannya di pengadilan, kalau tidak ingin didatangi oleh dirinya untuk kedua kalinya. Vigilante mengatakan itu sambil memperlihatkan foto dari Sonil kakaknya kepada Sado. Di pelataran rumah sakit, polisi penjaga Sado sampai di parkiran, dan bertanya kepada tim Pak Jo tentang orang yang menabrak mobilnya. Mendengar itu Pak Jo dan timnya langsung lari ke tempat Sado karena menyadari sesuatu. Di tengah jalan Pak Jo berpapasan dengan seorang yang berpakaian dokter, yang menurutnya cukup mencurigakan namun Pak Jo tidak yakin. Yang tidak lama itu Sado teriak. Pak Jo sekarang yakin bahwa orang itu vigilante. Dan mengejarnya, namun Pak Jo kehilangan jejaknya. Sedangkan Sado sendiri mencoba menghubungi kakaknya yang lain. Namun di saat yang sama, ada seseorang yang mematikan seluruh CCTV dan menghabisi Sado dengan cara melempar Sado dari atas ketinggian. Sehingga menimbulkan kegemparan. Nona Chai meliput kejadian tersebut. Sedangkan Jiong melihat si vigilante palsu keluar dari TKP, dan kabur menggunakan sebuah mobil ambulan. Dengan sigap Jiong langsung mengejar dan masuk ke dalam ambulan tersebut bersama dengan si vigilante palsu. Keduanya berbicara di sebuah gedung. Yang ternyata vigilante palsu adalah penggemar dari vigilante asli. Dan si vigilante palsu ini juga tahu identitas aslinya. Vigilante palsu ini tidak ragu untuk memanggil si vigilante asli Jiong. Si vigilante palsu menawarkan Jiong untuk bekerja sama menangkap penjahat lebih besar lagi. Namun Jiong menolaknya. Jiong juga tidak tertarik untuk mengetahui siapa di balik topeng vigilante palsu ini. Hanya saja Jiong kesal dengan semua tindakan si vigilante palsu. Yang berakibatnya keduanya berantem. Keesokan harinya diperlihatkan bahwa si vigilante palsu ternyata bukan orang sembarangan. Dia seorang wakil direktur perusahaan grup DK yang bernama Jo Gango. Nona Chai juga bekerja di bawah perusahaannya Jo Gango. Itu diketahui saat Jo Gango menemui Nona Chai, mengajaknya untuk bekerja sama melindungi identitas asli dari vigilante. Keesokan harinya Jiong kembali ngampus dengan kondisi babak belur, yang tidak lama dari itu Pak Jo pun pergi ke Universitas Kepolisian. Pak Jo menyadari setelah berdiskusi dengan timnya, bahwa skill tingkat tinggi yang diperlihatkan vigilante hanya bisa diperoleh di Universitas Kepolisian. Dan untuk itulah Pak Jo ke sana untuk menemui Pak dosen. Lantaran di dekat Pak dosen ada Seon dan Jiong yang diakui dua calon polisi berbakat. Sesampainya di ruangan Pak dosen, Pak Jo langsung meminta data beberapa polisi berbakat. Namun sepertinya Pak dosen tidak memberikannya, hanya saja Pak dosen langsung curiga kepada Jiong setelah mendengar penjelasan dari Pak Jo tentang perkiraan vigilante seorang polisi tersebut. Pak dosen memanggil Jiong meminta penjelasan tentang luka yang diterima Jiong. Yang tidak lama dari itu seorang polisi mengabarkan bahwa ada yang ingin menemui Jiong. Orang itu adalah seorang wanita yang mengaku sudah diselamatkan oleh Jiong. Cewek itu juga berbohong tentang asal-muasal luka yang diterima Jiong kepada Pak dosen. Yang ternyata cewek ini adalah orang suruhan Jo Gango. Dia sengaja mengirim wanita itu sebagai alibi untuk Pak dosen dan sudah memprediksi akan terjadinya hal ini. Berkat bantuan dari Jo Gango tersebut membuat Jiong yakin untuk bekerja sama dengan Jo Gango dan meminta mereka untuk bertemu di suatu tempat. Keesokan harinya Jiong pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan Jo Gango, dan Jiong disambut oleh cewek sebelumnya. Namun Jiong sadar bahwa saat ini ia dibayang-bayangi oleh Pak Jo. Dengan sengaja Jiong menemuinya. Pak Jo memperkenalkan diri sebagai ketua perburuan vigilante, dan meminta Jiong untuk berhenti, dan tidak menyia-nyiakan bakatnya. Sedangkan Jiong yang mendengar itu jelas menyadari bahwa Pak Jo mengetahui identitasnya. Tapi Jiong dengan santainya pura-pura tidak mengerti dengan permintaan Pak Jo. Dan terungkap sebelumnya Pak Jo bertemu dengan Pak dosen, dan Pak Jo sudah tahu bahwa Jiong lah sang vigilante. Mengetahui Jiong berbakat dan baik, Pak Jo meminta Pak dosen mencari seorang murid berandalan untuk disalahkan demi melindungi Jiong.
Sadar Pak Jo mengetahui identitasnya, Jiong langsung membatalkan pertemuannya dengan Jo Gango. Jo Gango yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan Jiong dan Pak Jo terlihat penasaran. Dan Jo Gango memperingatkan Jiong bahwa Pak Jo adalah anak buah elit kepolisian. Jiong juga mengaku kepada Jo Gango bahwa Pak Jo mengetahui identitasnya. Sedangkan Nona Chai memberitakan kasus yang cukup besar bahkan sampai menyeret seorang pengusaha yang bernama Kim Samdong dan seorang elit polisi. Berita itu awalnya menceritakan tentang seorang artis yang mengelola situs jodol yang tiba-tiba tewas. Berita itu menunjukkan percakapan korban dengan seseorang, mengatakan bahwa situs tersebut bukan dia yang punya, melainkan punya sebuah perusahaan yang bernama Sewol. Media itu juga menampilkan sebuah rekaman yang direkam Nona Chai sendiri, yang menampilkan ratusan komputer tempat dikendalikannya situs jodol dan penambang kripto. Mereka juga memberitakan satu wartawan temannya Nona Chai tewas akibat penyelidikan itu. Semua itu adalah sisi gelap dari perusahaan Sewol, yang katanya mendapatkan perlindungan dari seorang petinggi polisi yang bernama Eom. Berita tersebut viral sampai ke orangnya langsung. Tentu saja Jiong dan Pak Jo melihat berita tersebut. Jiong sendiri langsung murka saat rektornya dalang dibalik semua kejahatan itu. Sedangkan Pak Jo langsung bergerak ke arah perusahaan Nona Chai. Dan benar saja Nona Chai nyawanya terancam. Untunglah Pak Jo datang dan menyelamatkannya. Pak Jo meringkus orang yang mencoba menghabisi Nona Chai. Akibat dari pemberitaan tersebut nyatanya tidak hanya mengancam nyawa Nona Chai saja, karirnya pun terancam. Dari orang yang diringkus Pak Jo berhasil menemukan siapa yang memerintah. Pak Jo datang ke sebuah gudang milik Kim Samdo. Kim Samdo menyebut tempat itu sebagai peternakannya, yang ternyata tempat itu adalah tempat penyiksaan. Dan sekarang tempat itu dihancurkan oleh Pak Jo. Yang setelahnya Pak Jo memberikan informasi itu kepada media berita, bukan milik Nona Chai. Berita itu menyebutkan bahwa polisi berhasil menemukan sarang vigilante, dan berhasil menemukan jasad-jasad korban vigilante, katanya. Berita itu sengaja mencemarkan nama vigilante, dan semua orang menganggap bahwa ini akhir dari vigilante. Tentu saja Jiong, Nona Chai, dan Jo Gango hanya tertawa melihat ulah Pak Jo yang menjadikan markasnya Kim Samdo sebagai vigilante. Sedangkan Kim Samdong sendiri mengira bahwa Pak Jo sengaja menggiring opini untuk menjadikannya sebagai vigilante. Setelah berita itu viral, Pak Jo dipanggil oleh atasannya yaitu Eom atau si tikus. Pak Jo dimaki-maki lantaran menaikkan sebuah berita tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Jiong kembali beraksi menjadi vigilante. Targetnya kali ini adalah kakak tertua Sado yang bernama Jeng, yang juga pemimpin sebuah ormas, sekaligus seller permen teler tempat Sedoyo belanja. Diketahui bahwa orang ini adalah salah satu kriminal, yang juga dibebaskan dengan alasan tidak jelas. Yang mengejutkan markas si Jeng disamarkan menjadi toko buku. Si Jeng dihabisi saat itu juga oleh vigilante dan menyita sebuah buku. Ketika membacanya pun membuat Jiong menganga, menandakan kalau itu bukan buku biasa. Keesokan harinya beritanya kembali viral. Melihat riwayat korban dan tulisan di tembok, membuat Nona Chai bersorak. Menyadari bahwa itu adalah tindakan dari vigilante asli. Sedangkan Pak Jo terlihat kesal saat menyadari itu ulah Jiong. Hilangnya buku besar itu sampai kepada Kim Samdo yang membuatnya seketika pucat. Pak Jo mencari Jiong dan mendapati Jiong bersiap kembali beraksi, namun Pak Jo menghentikannya. Akhirnya keduanya sekarang bertatap muka. Sekali lagi Pak Jo memperingatkan Jiong untuk berhenti. Pak Jo menyayangkan bakat yang dipunya Jiong hanya digunakan untuk berkhianat. Menurutnya membasmi kejahatan dan melawan hukum adalah sebuah pengkhianatan. Jiong dihajar sampai tidak berdaya. Sebenarnya Pak Jo sangat mengerti dengan tindakan yang dilakukan Jiong. Katanya Pak Jo juga sakit melihat rekan-rekannya banyak yang malas dan korup. Tapi walaupun begitu Pak Jo bangga menjadi seorang polisi dan meminta Jiong untuk kembali dan bekerja sama dengannya. Namun Jiong menolak sebelum Jiong melihat Pak Jo menindak atasannya sendiri. Jiong mengancam jika Pak Jo tidak bisa menindaknya Jionglah yang akan melakukannya. Ancaman Jiong tersebut sukses membuat Pak Jo terdiam. Keesokan harinya Pak Jo dipecat sebagai ketua tim perburuan vigilante dan akan digantikan oleh seseorang. Pak Jo biasa saja mendengarnya, hanya saja setelah Pak Jo dipecat, ia langsung melakukan penyelidikan terhadap atasannya tersebut. Yang tidak lama dari itu, media tempat Nona Chai bekerja memberitakan klarifikasi dan permohonan maaf kepada perusahaan Sewol dan petinggi polisi yang sebelumnya disebut-sebut melakukan kejahatan. Presenter berita itu juga mengungkap bahwa Nona Chai selaku pembuat berita tersebut sudah dipecat. Namun ternyata Jo Gango menemui Nona Chai dan memberikannya kantor sendiri.
plus dengan alat-alat untuk liputan beritanya. Saat itu juga Nona Chai melakukan siaran balasan, mengatakan bahwa ia dipecat karena mengungkapkan kebenaran. Ia berjanji tidak akan berhenti memberitakan kebenaran. Jika suatu saat Nona Chai berhenti memberitakannya, artinya Nona Chai wassalam. Berfokus pada Jiong. Ia membuka buku besar sitaannya, dan mendapati nama-nama orang yang menerima dana dari Kim Samdo. Salah satunya adalah seorang pendeta yang bertugas pencuci uang milik Kim Samdo. Tidak hanya itu, dia juga jualan permen teler dan menjadi seorang rentenir. Saat itu juga Jiong pergi ke tempat orang tersebut, menghajarnya dan menyita sebuah file. Namun saat akan meninggalkan lokasi, Jiong ditemui Jo Gang-o yang juga sudah berpakaian vigilante. Jiong memberikan file sitaannya kepada Jo Gang-o, memintanya untuk memberikannya kepada Nona Chai. Dan Jiong sendiri berniat mengurus Kim Samdo, yang katanya Kim Samdo mempunyai bukti kuat. Keesokan harinya berita tewasnya pendeta tersebut tayang. Namun itu bukan berita dari media Nona Chai, melainkan berita dari channel lain. Dikatakan korban adalah pendeta yang baik dan suka menolong katanya. Berita kebaikan Pak Pendeta itu dikonterbalik oleh media Nona Chai. Berkat file yang didapatkannya, Nona Chai memberikan sebuah bukti kejahatan si pendeta. Tentu saja nama Kim Samdong dibawa-bawa. Tepat saat akan menceritakan lebih lanjut, live streaming Nona Chai dihentikan Pak Jo. Pak Jo memperingatkan Nona Chai bahwa apa yang dilakukannya saat ini sama dengan menodongkan senjata ke dirinya sendiri. Nona Chai tidak takut. Alasannya karena vigilante membutuhkan orang yang berani seperti dirinya. Setelah pemberitaan Nona Chai barusan, pemimpin polisi ketar-ketir. Ia menghubungi Kim Samdong memintanya melakukan sesuatu, lantaran kepala polisi ini sudah mengetahui target selanjutnya vigilante, yaitu Kim Samdo dan dirinya. Tidak lama dari itu, Pak Jo diserang oleh dua orang yang tidak dikenal. Salah satunya bernama Pak Bang. Pak Jo kalah jumlah ditambah lagi dua musuh menggunakan senjata. Sampai akhirnya Pak Jo tertusuk dan hampir tidak sadarkan diri. Namun saat Pak Bang akan mengakhiri Pak Jo, vigilante datang. Pak Bang dan satu anak buahnya langsung meninggalkan lokasi karena dia tidak mau berurusan dengan vigilante. Pak Jo selamat dan sekarang beliau dirawat di sebuah rumah sakit. Bersamaan dengan itu, berita heroik vigilante menyelamatkan Pak Jo viral di media massa. Dan berita tersebut disaksikan oleh Jo Gang-o. Beliau protes lantaran Jiong menyelamatkan orang yang menjadi penghalang bagi mereka. Namun Jiong ternyata punya rencana lain. Jiong berniat menjadikan Pak Jo sebagai vigilante juga. Dengan komanya Pak Jo membuat elit politik dan elit polisi senang. Keduanya berniat melancarkan sebuah rencana besar sebelum Pak Jo sadarkan diri. Sedangkan Kim Samdong memaki-maki Pak Bang lantaran gagal menghabisi Pak Jo. Namun Pak Bang tersinggung dengan perkataan Kim Samdo dan mengancam balik. Berfokus kepada Jiong yang kembali menjalankan aksinya, beliau masuk ke tempat penyimpanan uang milik perusahaan Seoul dan menyita sebuah hard disk yang berisi uang kripto. Seperti biasa, Nona Chai lah yang menjelaskan aksi pembobolan dan pembakaran yang dilakukan vigilante di tempat tersebut. Nona Chai memberitakan bahwa vigilante telah menjalankan aksi pembalasan dengan membakar tempat Kim Samdong dan menyita semua uangnya di sebuah hard disk. Nona Chai juga memperlihatkan sebuah rekaman yang berisi pesan dari vigilante. Vigilante berniat membagikan uang tersebut ke panti asuhan dan memperingatkan Kim Samdong, elit polisi EOM, dan dua iblis bayaran untuk menyerahkan diri sebelum semua uang mereka vigilante hibahkan. Jiong memberikan sebagian uang rampasannya ke panti asuhan, yang seketika aksinya itu kembali menjadi bahan pemberitaan dan viral. Namun berita itu juga disaksikan oleh Pak Bang, yang keesokan harinya pengasuh yang menerima bantuan dari vigilante tersebut tewas dan kembali menjadi bahan pemberitaan. Berita tersebut disaksikan oleh Jiong dan dua temannya. Salah satu temannya Jiong malah membicarakan rektor mereka yang curiga melihat karir rektornya yang melesat. Seon yang mendengar itu sadar bahwa rektor mereka orang yang tidak jujur dan meminta kedua temannya termasuk Jiong untuk tidak menirunya. Sedangkan Jiong sendiri sedari tadi menahan emosinya. Malamnya Jiong menghubungi Jo Gang-o, mengatakan bahwa ia akan bergerak dan meminta Jo Gang-o untuk mengawasi Nona Chai. Lantaran Jiong yakin Kim Samdong bakal mengincarnya. Tanpa sepengetahuan Jiong, Seon diam-diam melihatnya dari jauh dengan tatapan curiga. Persis seperti yang dikatakan Jiong, Kim Samdong mengirim orang-orangnya untuk menggerebek kediaman Nona Chai. Namun Nona Chai pun sudah memprediksi dan sudah menempatkan kamera di berbagai sudut rumahnya. Nona Chai bersembunyi sambil melakukan live streaming,
sehingga semua kegaduhan yang diperbuat anak buah Kim Samdong di rumahnya viral. Dan live streamingnya itu juga sampai kepada tim pemburu vigilante, termasuk pemimpin mereka yang menggantikan Pak Jo. Yang tidak lama dari itu Nona Chai berhasil ditangkap. Namun datanglah Jo Gango dengan setelan vigilante dan menghabisi semua anak buah Kim Samdong dengan pentungan. Yang tidak lama dari itu tim pemburu vigilante datang. Dengan kondisi rumah Nona Chai sudah aman. Nona Chai diinterogasi oleh pemimpin tim pemburu vigilante. Walaupun Nona Chai seringkali melaporkan bahwa dia sering mendapatkan teror, nyatanya semua pengakuan Nona Chai tersebut tidak membuat si pemimpin tim pemburu ini percaya. Malahan sebaliknya menuduh Nona Chai bekerja sama dengan vigilante untuk membuat sebuah provokasi. Mendengar itu Nona Chai hanya diam, menurutnya percuma melakukan pembelaan di depan orang ini. Malam itu Nona Chai kembali ke rumahnya. Disangka sudah aman, Nona Chai malah mendapatkan masalah baru. Tiba-tiba saja Nona Chai diculik oleh seseorang. Keesokan harinya, ketua tim pemburu vigilante mendatangi Pak dosen dan menuduh salah satu muridnya adalah seorang vigilante. Namun Pak dosen membelanya, meminta ketua tim pemburu untuk tidak menuduh muridnya sebelum ketua tim pemburu memiliki bukti. Keesokan harinya ketua tim pemburu kembali mendatangi Pak dosen dan sekarang ia memiliki surat resmi. Ketua tim pemburu mendeteksi sebuah ponsel yang terafiliasi dengan transaksi kripto. Namun ternyata ponsel tersebut terdeteksi di ruangan rektor. Yang berakibat kepala polisi yang juga menjabat sebagai rektor tersebut marah besar. Dan yang mengejutkan semua itu adalah rencana Jiong. Jiong berencana memancing ketua tim pemburu ke ruangan rektor. Yang dimana di ruangan itulah bukti untuk menyeret rektor ke penjara berada. Ketua tim berhasil menemukan sebuah ponsel yang dicarinya plus mendapatkan jackpot. Yaitu sebuah bukit baru ponsel sekali pakai milik ketua polisi, yang digunakan untuk menghubungi Kim Samdong. Rencana bukti tersebut akan dibawa ke tim forensik untuk diperiksa. Namun ternyata kepala polisi tidak membiarkan itu terjadi. Kepala polisi menghubungi seseorang, yang setelahnya ketua tim pemburu tewas tertabrak sebuah truk. Tewasnya ketua tim pemburu yang baru tersebut dilaporkan kepada Pak Jo, yang sekarang masih berada di rumah sakit pura-pura tidak sadarkan diri. Malamnya Pak Jo menemui Jiong dengan ekspresi yang sangat marah. Pak Jo hanya diam menatap Jiong, namun Jiong tahu maksud Pak Jo. Jiong mengaku bahwa itu bukan ulahnya. Jiong hanya mengarahkan bukti kejahatan saja. Pak Jo tidak berbicara, hanya saja Pak Jo meninju Jiong. Pak Jo meminta Jiong untuk berhenti. Jiong mengakui bahwa ketua tim pemburu yang baru adalah orang baik, dan ia akan terus melakukan aksinya. Namun yang dipedulikan Pak Jo adalah nyawa Jiong sendiri. Jiong tidak peduli. Jiong menyarankan Pak Jo untuk menghabisinya saat ini juga jika Pak Jo menginginkannya berhenti. Namun setelah mendengar itu, Pak Jo justru membiarkan Jiong pergi. Keesokan harinya Jiong kembali ke kampus. Namun tidak lama dari itu Jiong dihubungi Jo Gango, mengabarkan bahwa Nona Chai diculik. Namun ternyata Jiong sudah memprediksi itu. Jiong meminta Jo Gango untuk bergerak. Sasaran keduanya adalah markas besar Kim Samdong. Jiong dan Jo Gango menghajar anak buah mereka. Dan Jiong menggunakan mereka untuk mengirim pesan dan bernegosiasi tentang Nona Chai. Jiong meminta Kim Samdong untuk membawa Nona Chai ke sebuah stadion, tempat sebuah konser musik berlangsung. Itu juga jika Kim Samdong masih menginginkan kriptonya. Dan pesan Jiong untuk Kim Samdong tersebut kenyataannya adalah jebakan. Rencana besar Jiong adalah mengumpulkan para elit penjahat dan menumpas mereka dalam satu tragedi. Jelas sejak awal Jiong tahu betul bahwa yang menculik Nona Chai adalah Pak Bang, atas perintah kepala kepolisian. Jiong juga tahu betul Kim Samdong berniat menghabisi dirinya, Pak Bang, dan kepala polisi. Lantaran itulah satu-satunya cara agar beliau bisa hidup. Selain itu juga untuk memancing Pak Jo dan kepala polisi agar mereka bergabung dalam kerusuhan tersebut. Dan Jiong berencana menggunakan Nona Chai untuk memberitakannya. Berfokus pada Kim Samdong. Ia menghubungi Pak Bang dan menawarkan imbalan 5 kali lipat untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan vigilante. Namun dalam hati Kim Samdo, ia berniat menghabisi Pak Bang dan vigilante setelah duitnya berhasil didapatkan. Dan itu persis seperti yang sudah diprediksikan Jiong. Kim Samdong datang lebih awal ke tempat yang dijanjikan, dan sebagian anak buahnya mengambil alih ruangan CCTV guna memantau pergerakan musuh mereka. Namun mereka dikagetkan dengan suasana stadion yang ramai dengan pengunjung yang memakai pakaian persis seperti vigilante. Rencana dijalankan sesuai kesepakatan, bahwa pertukaran kripto dan Nona Chai akan dilakukan di tengah-tengah pengunjung konser. Dan akan dilakukan oleh Jiong. Sedangkan Jo Gango berusaha memancing Kim Samdong dan membuat keributan. Jiong tidak benar-benar memberikan kriptonya, ia malah membawa kabur Nona Chai ke sebuah tempat. Jiong juga memberikan alat untuk Nona Chai melakukan aksinya.
Setelah berhasil menyelamatkan Nona Chai, Jiong sekarang berhadapan dengan anak buah Pak Bang. Di sisi lain, Jo Gango menggiring semua anak buah Kim Samdong ke tempat perkelahian Jiong. Sehingga di satu tempat tersebut ada 3 geng. Yang ketiganya saling baku hantam. Sedangkan Nona Chai merekam semua perkelahian tersebut, menyebutkan dalam beritanya bahwa gengnya Kim Samdong kembali menargetkan Vigilante setelah Vigilante mengambil Crypto-nya. Berita itu sampai pada Pak Jo, dan sekarang Pak Jo dengan 2 anak buah temuannya bergerak. Di saat yang sama, kepala polisi sedang makan malam dengan seorang pejabat. Pak polisi menenangkan pejabat tersebut bahwa dana kampanyenya aman, katanya. Namun tidak lama dari itu kepala kepolisian mendapatkan laporan bahwa Nona Chai kembali melakukan live streaming. Si pejabat yang mendengar itu juga terlihat murka. Yang ternyata yang memerintah kepala polisi untuk melenyapkan Nona Chai adalah pejabat tersebut. Dan pejabat itu langsung memerintahkan kepala polisi untuk segera menghabisi Nona Chai. Kembali ke lokasi perkelahian, geng Pak Jo akhirnya sampai. Dan Pak Jo sekarang ada di pihak Vigilante. Di saat yang sama Nona Chai terpojok. Bertarung sambil melindungi Nona Chai membuat Jiong kewalahan apalagi lawannya saat ini adalah Pak Bang dan Kim Samdong langsung. Hingga suatu momen, Jiong sudah benar-benar tidak bisa lagi bertarung. Sampai akhirnya seseorang yang berpakaian seperti Vigilante datang membantu. Namun orang itu pun masih tidak bisa mengalahkan Kim Samdong dan tewas. Dan yang membuat Jiong terpukul orang yang membantunya ternyata Sion teman dekatnya. Yang tidak lama dari itu sekumpulan polisi datang, sehingga membuat geng Kim Samdo dan Pak Bang kabur. Namun Pak Jo dan Vigilante tidak membiarkannya, keduanya mengejar sampai ke suatu tempat. Yang ternyata tempat itu adalah sebuah penampungan air. Yang mengejutkan kepala polisi muncul di tempat tersebut, seolah kejadian saat ini adalah rencananya. Kepala polisi menembaki Pak Jo, Pak Bang, Kim Samdo, dan Jiong dari atas. Ketiganya masih bisa menghindar namun Kim Samdo tewas. Perlu diketahui keempatnya tidak bisa kabur lantaran gerbangnya sudah menutup. Tidak hanya itu saja. Kepala polisi sengaja membuka keran air sehingga penampungan tersebut dipenuhi air. Namun justru itu menguntungkan Pak Jo dan Jiong. Keduanya bisa menyelam untuk menghindari peluru. Pak Jo dan Jiong merencanakan sesuatu. Tepat saat peluru terakhir ditembakkan, Jiong muncul ke permukaan dan mengejutkan kepala polisi, sehingga Jiong dengan mudah menghajarnya. Namun dihentikan Pak Jo. Ia meminta Jiong untuk menghukum kepala polisi dengan hukum yang berlaku. Di tengah kemenangan keduanya, Pak Bang muncul mencoba menghabisi Jiong dan Pak Jo. Kemunculan Pak Bang tersebut membuat kepala polisi mempunyai kesempatan untuk menembak Pak Jo, Vigilante, dan Pak Bang sekaligus. Dan kelakuannya itu membuat Pak Jo marah. Pak Jo langsung menghajar kepala kepolisian hingga pingsan. Sedangkan Jiong modern Pak Bang yang hendak kembali membuat ulah. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan Jiong dan Pak Jo. Akibat dari kejadian itu membuat Nona Chai diinterogasi. Nona Chai mengaku bahwa Vigilante adalah mahasiswa kepolisian yang bernama Sion. Yang tidak jauh dari tempat itu, si pejabat yang memerintah kepala polisi, dan satu orang polisi bintang 7 juga memperhatikan sesi interogasi tersebut. Si pejabat itu tampak lega mendengar hanya masalah itu saja yang diketahui Nona Chai, menandakan kalau kejahatannya yang lebih besar masih belum diketahuinya. Merasa aman pejabat itu meminta Nona Chai untuk dibebaskan. Keesokan harinya resmi bahwa Sion menanggung seluruh dosa dari Vigilante. Sehingga sampai saat ini Jiong aman. Jiong pergi ke pemakaman Sion. Yang setelahnya Jiong kembali dikejutkan dengan sebuah pemberitaan, media itu membalikan semua fakta tentang keributan sebelumnya. Berita itu mengatakan bahwa kepala polisi adalah pahlawan dalam kejadian tersebut, mereka juga memberitakan bahwa kepala polisi adalah penjahat dan korup, itu fitnah. Yang pada akhirnya, kepala polisi yang sebelumnya menjadi sumber kekacauan, sekarang dipromosikan. Dan ketika acara pelantikan kepala polisi tersebut, satu-satunya yang tidak mengucapkan sumpah setia dan penghormatan adalah Jiong. Jiong menatap kepala kepolisian dengan penuh kemarahan. Adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari drama Vigilante ini.